Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon izin Bapak Ibu, saya duduk lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al tajammu'ana hada tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ikhwatina wa li akhwatina wa li jami'il muslimina, amin. Bapak Ibu kaum muslimin yang di klaster Cherryville, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali pertemuan yang semoga penuh limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah, mengiringi syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam kehidupan kita, baik nikmat lahiriah ataukah nikmat batiniah. Nikmat yang siapapun kita, seserius apapun diri kita, tidak akan mungkin mampu menghitung, menganalisa satu persatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Karena hanya syukurlah yang Allah Subhanahu wa taala pinta dan anjurkan untuk hamba-hambanya. Dan makna di balik syukur itu ada harapan, ada permohonan semoga nikmat-nikmat yang Allah karuniakan terjaga dengan baik dan Allah senantiasa limpahkan keberkahan di dalamnya. Sehingga nikmat apapun yang Allah karuniakan, kita berharap mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita dari Allah. Nikmat yang menguatkan taat kita kepada Allah, bukan nikmat yang malah melemahkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat yang bisa menjadi sarana kita untuk terus melakukan amal-amal kebaikan, menghadirkan karya-karya baik di tengah kehidupan. Tentu sebagai bekalan kita yang paling mulia, bukan hanya sukses, bukan hanya bahagia di dunia, tapi semoga dengan amal soleh yang kita lakukan bisa menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan melalui Bapak Isa. Dan Pak Isa ini tetangga dulu satu perumahan ya di Bumiagara. Dan tentu pertemuan pagi ini bukan pertemuan yang sekedar bertemu, tapi Allah lah yang kemudian mempertemukan. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengantarkan. Dan alhamdulillah walaupun ada sedikit kendala, tapi semoga tidak mengurangi kebaikan-kebaikan dari silaturahim pertemuan yang ada di pagi hari ini. Maka saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga ini bisa menjadi silaturahim keimanan, silaturahim kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, yang bukan hanya kebaikan di dunia kita berharap, karena dengan cinta kepada Allah itulah kebahagiaan pertemuan-pertemuan dalam kebaikan melanjut sampai di kehidupan akhirat. Karena ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan, wajabat mahabbati, Allah mewajibkan untuk dirinya untuk memberikan kecintaannya. Yang pertama, alal mutahabbina fi,
untuk orang-orang yang di dunia saling mencintai karena Allah. Kecintaannya dengan siapapun, walaupun di situ ada ikatan kerahiman, ada ikatan kekerabatan, kecintaan yang dibingkai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ada hubungan kerabat ataukah tidak, baik dekat atau jauh, maka mereka itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecintaannya. Dan kalau Allah sudah memberikan kecintaannya, tidak ada alasan Allah untuk tidak memberikan keridhaan dan tidak memasukkan hambanya ke surga. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fi walil mutajalisina fi. Dan yang kedua untuk mereka yang mau duduk bareng karenaku. Mutajalis. Saling ngajak duduk bareng karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada motif yang lain. Nggak ada orientasi dunia, nggak ada orientasi ingin ini dan ingin itu. Tapi duduknya karena Allah. Dan semoga majelis kita di pagi hari ini pun karena itu. Lil mutajalisina fi, untuk duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Di alam terbuka gitu kan. Dan biasanya kita menikmati sholat di alam terbuka kalau camping, Pak ya. Gitu, kalau camping dan yang lain. Tapi alhamdulillah itu menikmati ini kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Lil mutajallina fi. Kemudian walil mutazawirina fi. Yang ketiga, untuk orang yang saling berziarah, saling mengunjungi karena aku. Sehingga ketika ada seseorang melakukan perjalanan dari menuju satu tempat, Allah mengutus seorang malaikat untuk menanyai motivasi apa yang membuat dia mau melakukan perjalanan yang tidak sebentar dan tidak pendek. Diikuti, kemudian ditanya, ya fulan, engkau mau kemana? Saya mau ke kampung sana. Ada urusan apa? Saya ingin ketemu saudaraku. Gak ada hubungan kekerabatan. Kemudian tanya, apakah ada hubungan kekerabatan dengannya? Gak ada. Apakah ada urusan-urusan yang kamu ingin tuntaskan? Gak ada. Apakah karena ada kebaikan yang kamu ingin balas? Gak ada. Apakah ada urusan pinjam meminjam, hutang piutang? Gak ada. Lalu apa tujuanmu? Aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang begitu sederhana gitu. Alasan yang enggak rumit. Yang terkadang kita dalam hidup mau silaturahim itu apa ya alasannya nanti kalau Pak ada perlu apa Pak gitu kan. Kadang kita bingung untuk mencari alasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan alasannya. Ya saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin mengunjunginya. Lalu malaikat mengatakan, wahai fulan, aku adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Maka kemudian malaikat mengatakan, mendoakan, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Kamu orang baik, langkahmu baik, dan Allah telah sediakan untukmu satu tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala gitu. Sebagaimana tema kita di pagi hari ini yaitu mengokohkan persaudaraan gitu. Dan menjalin silaturahim. Demikian makna yang kemudian bisa ambil bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi, memberikan penghargaan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim adalah juz'un min al-ukhuwah. Silaturahim itulah salah satu bagian dari cara kita mengokohkan dan menguatkan persaudaraan. Dari sekian banyak cara, dari sekian banyak perintah anjuran yang bisa kita lakukan. Karena ukhuwah itu persaudaraan maknanya lebih umum. Persaudaraan dengan yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, ataukah persaudaraan yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Maka dalam Islam, persaudaraan atau dalam bahasa Arabnya ukhuwah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah. Yang kedua ukhuwah watoniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah. Yaitu tingkatan yang paling tinggi adalah ukhuwah imaniyah. Yaitu ketika seseorang dipersaudarakan, dihimpunkan, dipertemukan karena iman.
Untuk dipertemukan karena iman. Dan ini adalah derajat yang paling tinggi. Kemudian ukhuwah watoniyah, ketika orang dipersatukan, dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu komunitas. Kalau watoniyah itu kita mana tanah air. Atau kemudian ya kita kalau di perumahan ya klaster gitu. Ukhuwah watoniyah. Yang mana di situ beragam. Bukan hanya satu keyakinan saja, tapi beragam dengan keyakinan yang lain, disatukan satu tempat yang kemudian di situ kita punya perasaan sama untuk sama-sama membangun rasa aman, rasa nyaman, untuk kemudian membangun keharmonisan. Dan kemudian yang tertinggi adalah ukhuwah basyariyah. Yang ketiganya itu ukhuwah kemanusiaan, di mana kita min sulalatin wahid, dari satu keturunan, yaitu Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa alaihi wassalam. Nah, inilah tingkatannya. Dan salah satu sarana untuk menjaga itu semuanya yang paling utama adalah silaturahim. Nah, silaturahim memiliki makna secara khusus, yaitu ada kaitan dengan ar-rahim, kekerabatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu kemudian menyampaikan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itulah yang kemudian melandasi untuk menjaga demikian. Dan ukhuwah imaniyah kemudian banyak, kemudian Rasulullah SAW memberikan pesan-pesannya. Bagaimana seorang mukmin untuk menjaga persaudaraan keislamannya, sehingga ada dua gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Orang mukmin satu dengan yang lain itu seperti satu tubuh, dan yang kedua seperti satu bangunan. Satu tubuh itu apa maknanya, Pak? Perasaannya sama, yang dirasa sama, kepeduliannya sama. Diibaratkan Rasul seperti satu bangunan, berarti apa Pak maknanya? Saling menguatkan, saling mengokohkan. Yang kuat mengokohkan yang lemah. Terus demikian. Nah, peran seorang muslim dalam kehidupan, dalam level yang paling terkecil sampai level yang paling terbesar, yang paling rendah sampai paling tinggi, demikian posisinya. Dia mengambil posisi seperti satu tubuh, dan dia mengambil posisi seperti satu bangunan. Artinya tidak ada orang mukmin yang tidak memiliki peran dalam kehidupan. Bangunan kan ada unsur-unsurnya yang banyak gitu. Ada yang jadi bata, ada yang jadi pondasi dan yang lainnya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai sedikit sebagai mukaddimahnya, motivasi untuk kita senantiasa menyemangati. Jadi kita hadir dalam majelis ilmu bukan masalah kita tahu atau tidak tahu, atau kita sudah mengerti atau belum mengerti, tapi lebih kepada banyaknya keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, sungguh engkau pergi pagi-pagi kemudian belajar satu ayat dari kitabullah, dari Al-Qur'an, itu lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat nilainya itu. Keutamaan ilmu. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik, lebih banyak daripada keutamaan ibadah. Dari ilmu itu, pagi hari satu ayat. Nah, ini semoga kita masuk di dalamnya. Kan pagi hari ini Bapak. Teks hadisnya sedemikian Nabi SAW menyampaikan. Siapa pagi hari berangkat kemudian belajar satu ayat di kitabullah, apakah bersama-sama atau belajar di rumah gitu, mengawali aktivitas setelah subuh, duduk sejenak gitu, membaca 1-2 hadis Nabi SAW dengan keluarga, itu udah satu majelis yang kemudian nilainya lebih baik daripada 100 rakaat. Pernah Pak sholat Pak dalam satu waktu 100 rakaat? Nah, ini berat juga ya kan. Kalau sesekali mungkin mampu, tapi kalau suruh istiqomah terus-terusan kayaknya berat. Kemudian
Dan sungguh engkau pergi pagi-pagi pergi belajar satu bab dari ilmu, belajar satu bab dari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Karena memang sedemikian kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang berilmu. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, tidak ada seseorang yang belajar 1, 2, 3, 4 atau 5 kata dari apa yang Allah dan Rasulnya wajibkan, lalu ia sungguh-sungguh mempelajarinya dan mengajarkannya. Dia belajar gitu kan. Satu ilmu, 1, 2 ilmu, kemudian dia mempelajari dengan sungguh-sungguh dan dia sampaikan kepada yang lain. Melainkan itu akan menjadi sebab ia masuk surga. Sahabat Abu Hurairah ketika kemudian mendengar itu, beliau mengatakan, setelah aku mendengarnya dari Rasulullah, maka tidak ada satupun hadis yang aku lupa. Padahal sahabat Abu Hurairah itu masuk Islam itu umurnya sudah 60 tahunan. Tapi beliau termasuk sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Tidak kurang dari 5.000 hadis dihafal sahabat Abu Hurairah. Masa masuk Islamnya nggak panjang. Udah usia lanjut gitu. Tapi sedemikian, memang orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada faktor-faktor yang bisa diupayakan. Sahabat Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang luar biasa berbaktinya kepada ibundanya. Jadi beliau menempati satu rumah, kemudian ibundanya rumahnya di depannya. Jadi setiap pagi sebelum beliau pergi selalu ketok pintunya, ngucapin salam ke ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummah gitu. Kemudian wahai ibu, pagi ini saya mau pergi, mohon doanya. Kemudian pulang dari melakukan suatu urusannya, pulang balik sebelum dia masuk ke rumahnya, dia mampir dulu ke rumah ibunda. Dan itu sepanjang hidupnya. Dan itu di antara keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antara baktinya sahabat Abu Hurairah kepada ibunya. Dan ibunya, sahabat Abu Hurairah masuk Islam di usia yang sudah lumayan sepuh, ibunya juga demikian. Lebih sepuh lagi masuk Islamnya. Dan itu doanya luar biasa itu. Minta ya Rasulullah tuh doakan ibuku agar mendapatkan hidayah Islam. Dan sebelum meninggalnya, alhamdulillah ibunya kemudian mendapatkan hidayah dan memeluk Islam. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan menguatkan persaudaraan dan senantiasa menjaga silaturahim. Ada satu ayat di surat An-Nisa ayat 36 yang mengingatkan kita semuanya kan itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Nah, ini bingkai dasar utamanya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekutukan. Dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tuamu. Terus kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, wajaril junubi gitu. Tetangga dekat itu tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan. Jadi kan ada orang yang tinggalnya dekat dengan saudaranya gitu. Kalau saya di kampung itu di Semarang, hampir semua orang biasanya bikinin rumah itu ya deketan semua, kakak adiknya semua deketan gitu. Nah ini namanya jaridul kurba. Wal jaril junubi, dan tetangga yang ada di samping rumah kita yang dia tidak ada hubungan kekerabatan tapi dalam kehidupan bertetanggaan rumahnya dengan kita. Wasahibi bil jambi, dan teman yang ada di samping kita dalam perjalanan, dalam pekerjaan, di kantor gitu. Nah ini teman yang ada di samping kita. Wa banis sabil, dan mereka yang melakukan perjalanan. Nah, dari bagian-bagian ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat ihsan. Ihsan itu fauqal ma'ruf,
Ma'ruf itu artinya kebaikan yang semua orang tahu bahwa itu baik. Kebaikan standar. Itu ma'ruf. Tapi kebaikan di atas standar namanya ihsan. Yang kemudian ihsan sering diartikan itu profesionalitas gitu. Profesionalisme gitu. Memang bukan sekedar dia melakukan, tapi melakukannya dengan prima, melakukannya dengan kesungguhan, melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan itu ihsan. Dan dalam hidup ini memang Allah perintahnya itu. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berlaku ihsanlah karena Allah senang sama orang-orang yang ihsan. Wa ahsin kama ahsanallah. Berlaku ihsanlah sebagaimana Allah pun ihsan kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berlaku ihsan, ihsan itu akan kembali ke kita. Wa in asatum falaha. Kalau kemudian kita melakukan satu kesalahan, dampak efek dari kesalahan itu pun kita sendiri yang akan merasakan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan berkaitan dengan silaturahim adalah indikator keimanan kepada Allah dan indikator keimanan kepada hari akhir. Bentuk bahwa kita yakin Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat, maka salah satu bentuknya dia senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan di dalam hubungannya di dunia. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah juga sampaikan pesan secara umum kepada semuanya. Ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Sampaikan salam, ucapan kedamaian, wa'atimut ta'am, berikanlah makanan, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, bangunlah di waktu malam saat yang lain pada tidur, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Ini rangkaian amalan-amalan yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah gitu. Nah, seberapa pentingkah silaturahim itu untuk mengokohkan, menguatkan ukhuwah gitu. Di antaranya yang kemudian bisa kita jadikan untuk memotivasi diri kita agar kita terus bisa menjaga silaturahim dengan baik, karena di balik silaturahim itu mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjaga ini. Rasulullah sampaikan, sesungguhnya rahim itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Allah berkata kepada rahim saat Allah menciptakannya, barang siapa yang menyambungmu, berbuat baik kepadamu, maka aku akan berbuat baik kepadanya. Barang siapa yang memutuskanmu, aku akan memutuskannya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsinya demikian. Yang menyambung silaturahim berarti dia nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sambung kebaikan, sambung keberkahan semuanya. Siapa yang memutus, Allah putus. Maka kalau Rasulullah sampaikan semua kesalahan, semua dosa itu hukumannya Allah tunda. Kecuali dosa uququl walidain, yaitu dosa durhaka kepada orang tua. Nah, apa hikmahnya? Karena uququl walidain, durhaka kepada orang tua itu adalah bagian dari qati'ur rahim, bagian dari memutus silaturahim. Dan dosa yang kedua yang Allah tidak tunda azabnya, tidak tunda hukumannya, sanksinya adalah dosa seseorang dengan sengaja memutus silaturahim. Itu sama seperti dia durhaka kepada orang tua. Karena orang tua termasuk juga rahim yang harus disambung kebaikannya. Nah, ini sadarkan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, mengapa kita penting untuk terus berusaha gitu, sekuat tenaga menjaga ini, karena di situ ada berkah umur dan ada keluasan rizki. Siapa yang menginginkan dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka jagalah silaturahimnya. Nah, ini ada janji Allah demikian. Ada keberkahan. Maka mereka yang senantiasa menjaga ini pasti Allah kasih keberkahan hidupnya. Tapi mereka yang memutus menjauh dari silaturahim, hidup menyendiri, ya akan berkurang keberkahan usianya. Ada orang yang dalam hidup kelihatan sederhana, tapi saat belum meninggal itu begitu banyak yang mengiringkan jenazahnya, yang menyolatkan. Ada orang yang mungkin secara dunia mapan gitu, tapi kebingungan nyari siapa yang bisa nyolatin gitu. Ada yang demikian Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan banyak memberikan kita contoh, dan itu diantaranya faktornya adalah dia senantiasa menjaga hubungan-hubungan baik di tengah kehidupannya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya, mereka yang menjaga silaturahim akan mendapat dua kebaikan sekaligus. Sedekah kepada orang miskin itu mendapatkan satu pahala, yaitu pahala sedekah. Sedekah kebaikan kepada kerabat itu pahalanya dua. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala dia menjaga silaturahim. Jadi pahalanya dua. Membantu, kemudian meringankan kesulitan saudara. Di balik itu ada dua pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akan menjadi penyebab diampuninya dosa. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah aku masih bisa bertaubat?" Minta kepada Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Apakah kamu masih memiliki ibu? Masih punya ibu?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu punya bibi dari ibu, saudara perempuan ibu?" Kemudian dia menjawab, "Iya. Ya Rasulullah, saya punya bibi, saudara perempuan ibuku." Lalu Rasulullah mengatakan, "Berbuat baiklah kepada bibimu." Apa artinya babi Allah Subhanahu wa taala? Hubungan baik yang kita jaga itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dari kesalahan yang ada. Bakti kita kepada orang tua kita itu tingkatan yang paling tinggi. Ketika orang tua kita sudah nggak ada, posisi itu ditempati siapa? Dalam beberapa riwayat, yang menempati posisi ibu kita itu saudara perempuan kandung ibu kita. Menelantarkan mereka sama seperti menelantarin ibu kita. Menjaga, merawat, membahagiakan mereka sama seperti kita membahagiakan ibu kita. Karena memang ini ada garis spesial, Pak. Gitu. Jadi garis ibu ke, walaupun kalau secara nasab pewarisan garis ayah gitu, tapi secara kemuliaan penghormatan itu garisnya ibu. Nah, kan sering orang mengabaikan gitu. Oh, itu kan bukan ibu saya, atau kemudian ada orang yang melantarkan tidak peduli dengan bibinya gitu dalam kesusahan. Nah, ini sama, maka ada orang bertanya demikian. Itu bisa menjadi sebab ketika dia berbuat baik mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi pendamping baginya melewati sirat. Ada satu fase nanti saat di kehidupan akhirat, ada berapa fase, ada mahsyar, ada mizan, ada hisab, dan ada satu fase yang akan dilewati orang mukmin yang sampai mengantarkan apakah dia langsung masuk surga ataukah dia ditamhis dulu, dibersihin dulu sama Allah di neraka. Nah, ini fase-fase krusial, fase yang paling berat. Dan di fase inilah kemudian Nabi SAW sebagai bagian cintanya kepada umatnya mengawal, mendampingi di samping sirat itu berdoa, Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah, selamatin umatku ngelewatin ini, selamatin umatku ngelewatin ini. Itu luar biasanya Nabi SAW gitu. Sehingga dalam satu hadis yang lain Nabi sampaikan,
Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang sangat mustajab. Dan semua nabi selain aku sudah menggunakan doanya itu semuanya. Sudah digunakan di dunia. Wa qadih taba'tu li ummati yaumal qiyamah. Dan aku nyimpen satu doa itu dengan aku menanggung semua penderitaan yang ada di kehidupan ini, penderitaan diriku, penderitaan umatku, aku tanggung semuanya. Aku simpen doa itu untuk umatku nanti agar mereka selamat di hari kiamat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya pendampingan Nabi ketika umatnya melewati sirat. Nanti ada yang lewat seperti kilat, ada yang seperti apalagi kuda lari yang sangat kencang itu melewati itu. Seperti apa wallahu alam. Kalau orang sering diistilahkan apa Pak? Seperti titian rambut dibelah 7 gitu kan. Kemudian tajamnya seperti apa? Pisau yang sangat tajam. Dan memang demikian. Digambarkan Nabi itu di kanan kirinya itu ada kalalib kata Nabi. Yaitu ada seperti apa? Pengait-pengait yang bisa ngait siapapun. Siapa yang kena kaitan itu dia terlempar ke neraka. Jatuh ke neraka, jatuh ke neraka. Dan yang terakhir bisa selamat gitu. Dari umat Nabi Muhammad ada yang dia nggak bisa lari, dia cuma bisa ngerangkak. Kemudian di salah satu ujung kakinya ada lampu Allah kasih, ada cahaya. Saat cahaya itu nyala dia merangkak, cahaya mati dia diam, menyala merangkak. Tapi dia nyampe ujung. Nah inilah orang-orang yang nanti akan masuk surga secara langsung. Makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu kita kan doanya kalau dunia minta kebaikan di dunia. Tapi di akhirat kita minta 2. Kebaikan akhirat dalam bentuk masuk surga. Kemudian ditambahi wakina ada benar. Dan selamat dari neraka. Jadi masuk surganya selamat dari neraka. Karena siapa yang selamat dari neraka otomatis masuk surga. Siapa yang masuk surga belum tentu selamat dari neraka. Selama dia mukmin seperti apapun keimanannya dia dapat peluang masuk surga. Cuma ada mekanisme tadi dibersihin dulu dan yang lain. Nah kita mintanya paketnya lengkap. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah inilah orang-orang kemudian dan Nabi mendampingi. Dan salah satunya amalan kan mendampingi yaitu silaturahim. Akan mendampingi mengawal terus di situ. Nah Bapak Ibu yang mengantarkan diri kita mendapatkan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan seperti yang ada di atas tadi. Yaitu silaturahim dalam makna dia berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Ini makna silaturahim. Menjaga, menghubungkan, mengikatkan dengan karib kerabat secara khusus. Walaupun juga makna silaturahim bisa dipakai untuk hubungan di luar non kerabat. Tapi maknanya secara khusus silaturahim itu adalah hubungan kekerabatan. Dan inilah yang memang penting untuk kita perhatikan. Karena tidak sedikit orang begitu care dengan orang lain, care dengan teman kerjanya, care dengan teman kantornya, care dengan sahabatnya, tapi tidak care dengan saudara. Orang begitu ringan membantu orang lain, temannya lagi kesulitan, dia dengar, dia bantu. Dia begitu ringan, tapi begitu saudaranya yang ada hubungan kekerabatan minta bantuan, terkadang ada rasa berat hati. Dan terkadang ada rasa jengah, rasa tidak senang gitu. Ketika bolak-balik saudaranya minta tolong, ya namanya saudara Pak ya. Kalau saudara minta tolong terus-menerus ya wajar, karena kepada siapa lagi meminta tolong kalau nggak kepada saudaranya. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika peluang itu Allah berikan. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk itu. Maka nanti akan digambarkan dalam hadis Nabi ada orang ya Rasulullah, aku adalah
Aku ingin selalu menyambung kebaikan dengan kerabatku. Tapi saat aku mau menyambungnya, mereka malah mutus. Aku berlaku baik kepada mereka, mereka malah zalim. Aku berlaku santun kepada mereka, mereka malah menghina. Ada yang demikian, ya Rasulullah, bagaimana ini? Apakah aku juga mutusin atau enggak? Kata Nabi, jangan. Biarkan aja, itu urusan dia, kebaikan urusanmu. Maka di sini Bapak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang begitu care gitu dengan orang lain dalam kehidupan. Bantu telepon gitu. Susah mau datang ke siapa Bu kalau bukan ke kita saudaranya. Tapi kan sering terus-terusan gitu Pak Ustadz gitu. Dikit ini, lah ya mau gimana? Oh, namanya juga saudara. Dari situ kemudian butuh kesabaran. Gitu. Tanpa kemudian kita melepas untuk nasihatin dan yang lain. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pahalanya besar, merawatnya, menjaganya juga tidak mudah. Apalagi kalau kemudian orang tua sebagai pengikatnya sudah nggak ada gitu. Jangankan yang banyak Pak ya warisan ya, yang sedikit aja kadang buat konflik gitu. Berapa kali saya ditanya gitu menyelesaikan gitu, ya nggak seberapa gitu ya, Allah rebutannya kayak apa gitu. Jadi sampai musuhannya itu entar. Pokoknya nggak seumur hidup nggak mau mati udah ke kuburan aja sendiri gitu, nggak mau nengok udah nyala. Sampai ada yang demikian. Sampai ketemu saudaranya nggak mau ketemu, gitu. Nggak mau ini. Gitu. Nah ini naudzubillah min dzalik. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Imam Ibnu Atsir belum menyampaikan apa makna silaturahim di sini, yaitu perbuatan baik kepada karib kerabat yang memiliki hubungan nasab atau kerabat karena hubungan pernikahan. Berlaku lemah lembut kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, memperhatikan keadaan mereka. Nah ini makna juga menjauhkan diri atau suka mengganggu mereka. Andai mereka menjauhkan diri atau suka mengganggu dan memutus silaturahim adalah kebalikan dari itu semua. Jadi makna silaturahim untuk kita mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah sedemikian, berlaku lembut, baik. Gitu. Nah, tingkatan kekerabatan berbeda-beda. Kita kan ada kerabat dekat, ada kerabat jauh dan yang lain. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah sampaikan silaturahim itu bukan sebatas membalas kunjungan dan membalas kebaikan. Kalau membalas kunjungan, membalas kebaikan itu sudah seharusnya. Tapi silaturahim itu ketika kita bisa menyambung yang terputus. Itu baru silaturahim yang luar biasa. Kalau kita membalas kunjungan, dia berlaku baik, kemudian kita baik, itu udah lumrah, udah manusiawi. Tapi dia nggak baik kita baikin gitu. Dia mutus kita sambung, itu ialah yang disebut nama silaturahim yang luar biasa. Maka Rasulullah sampaikan dalam hadisnya ini. Ya Rasulullah, saya mempunyai kerabat. Saya selalu berupaya untuk menyambung silaturahim kepada mereka, tapi mereka memutusin. Terus saya ngetok pintunya, mereka nutup. Gitu. Saya kirim pesan cuma di-read doang. Gitu. Atau kemudian nama saya diblokir, ya, gitu kan. Nah, sekarang gitu, udah nggak mau gitu kan, udah diblokir, mutus gitu. Saya selalu berupaya untuk berbuat baik kepada mereka, tapi malah mereka menyakiti saya. Kurang apa baiknya saya Pak Ustaz, tapi ya Allah kok balasannya kayak gitu kan, ada yang seperti itu menyampaikan. Kemudian saya berupaya untuk lemah lembut, bersikap lembut kepada mereka, tapi mereka acuh, nggak mempedulikan. Kalau kita di posisi seperti ini gimana Bu? Ya udahlah, bukan saya yang memulai gitu. Sono gitu ya nggak mau, ya udah nggak mau silaturahmi, ngapain capek-capek kan gitu kadang. Tapi nggak seperti itu ternyata silaturahim yang diharapkan dalam Islam. Maka kemudian Nabi sampaikan, Rasulullah menyampaikan, jika benar seperti apa yang kamu katakan, seperti itu keadaannya, maka kamu seperti memberi makan mereka debu yang panas.
Artinya keburukannya itu ya dia yang menolak itu semuanya. Dan selama kamu berbuat demikian, maka pertolongan Allah akan selalu bersama. Kamu akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak melakukan yang sama. Nah, disinilah ujiannya untuk kita merawat silaturahim. Karena ya satu kandung aja kadang beda pikiran Pak ya, apalagi kemudian beda orang tua, beda latar belakang, beda asal gitu. Berbeda lagi. Ada orang yang kemudian ngomong itu memperhatiin perasaan orang gitu, ada yang orang ngomong ya asal aja gitu. Dan enggak mikir gitu kan. Nah, makanya di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya pentingnya persaudaraan di situ. Kita mengenali saudara kita, oh ini karakternya seperti ini, oh pendekatannya seperti ini. Kemudian ya kalau misalkan kalau orang Jawa itu kan agak sensitif Pak ya, itu kan perasaannya gitu. Ketemu orang seberang gitu. Orang Padang, orang Medan itu kan terbuka gitu. Saya punya temen yang ngomong mah ada apa adanya gitu kan. Kalau nasihatin orang, negur orang mah gitu langsung gitu, tentu poin gitu kan. Dan ditegur orang Jawa gitu. Wah, udah itu ke bawah terus gitu. Kayaknya ini benci banget sama saya, padahal sih enggak, karena memang karakter seseorang demikian. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Rasulullah diturunin ke Jawa itu mungkin nggak bisa nembus dakwah di Arab Ibu ya. Ini orang Arab lebih keras, lebih kasar dibanding orang Timur, orang Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah inti dari silaturahim itu. Kita senantiasa menjaga kebaikan bagaimanapun sikap kebalikannya yang kita dapat. Berat Pak Ustaz, ya surga masalahnya. Umur panjang berkah gitu. Kalau Ustaz nyampaikan ya, kalau cuma kipas angin ya gampang gitu kan. Kalau hadiahnya itu bonusnya itu gitu, kipas angin gitu, kemudian kulkas yang mungkin ringan, tapi ini surga. Puncak dari semua kenikmatan, puncak dari semua kesenangan yang tidak ada kesedihan setelahnya. Maka melakukannya pun juga butuh benar-benar kesungguhan dan ketulusan. Maka dalam prakteknya gitu ada ragam silaturahim. Ini ada silaturahim yang basa-basi gitu kan, cuma say hello saja yang nggak ada nilainya. Atau silaturahim maksiat, ini dosa. Itu silaturahim bahwa ngumpul memang silaturahim, tapi isinya gosip gitu, gibah gitu kan. Gitu. Ngocok arisannya mah sebentar. Wah, kemudian gibahnya yang panjang gitu. Hampir sekarang udah jadi penyakit masyarakat yang luar biasa gitu. Apa aja bisa jadi tema gitu. Dan beritanya luar biasa gitu. Kalau dulu mah gosipnya lokal, sekarang gosipnya internasional gitu. Gosipnya internasional, bukan cuma lokal gitu. Nah, ini silaturahim yang harus dijauhi, dan silaturahim yang akan membawa kepada keburukan. Nah, silaturahim yang dianjurkan adalah silaturahim produktif. Silaturahim yang bisa minimal menguatkan kebaikan kita, atau kemudian bisa mengangkat keadaan kondisi di sekitaran saudara-saudara kita. Ini silaturahim yang produktif. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ibnul Jamrah belum menyampaikan silaturahim bentuknya bisa dengan harta, memberikan bantuan, menghindarkan dari keburukan, bermuka manis gitu, ramah, dan mendoakan. Itu juga bagian dari silaturahim. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat silaturahim agar mendapatkan kebaikan? Yang pertama, meluruskan niat. Kita mengunjungi salah satu silaturahim itu kunjungan, kemudian mendoakan, mengucapkan salam, kemudian menunjukkan keramahan, memiliki mentalitas memberi. Gitu, kalau silaturahim gitu. Mengunjungi itu bagian dari silaturahim. Walaupun kita tidak mengunjungi, tapi terkait dengan doa, kita mendoakannya, itu juga silaturahim. Karena salah satu dari 3 doa yang tidak Allah tolak, yaitu doanya seorang mukmin kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya.
Gitu. Makanya ada satu riwayat gitu, ada diceritakan sahabat, rubba qaimin mashkurun lahu wa rubba naimin maghfurun lah. Tidak sedikit orang yang malamnya bangun, amalnya diterima, dan ada orang yang malamnya tidur, dosanya diampuni. Itu bisa itu, Bu. Gimana itu, Bu, Bapak Ibu? Jadi ada dua orang bersaudara karena Allah. Kemudian pada satu waktu yang satu bangun malam. Kemudian sholat. Dia berdoa. Allah terima sholatnya, Allah terima doanya. Dan saat dia berdoa, dia ingat saudaranya. Kemudian dia doa, Allahumma gfir li, ya Allah ampunilah saudaraku yang namanya ini. Ampuni dosanya, mudahkan urusannya. Dia ngedoain itu. Padahal saudaranya yang dia doain, yang disebut namanya, di seberang sana lagi asik ngeringkuk. Tidur sampai pagi. Tapi Allah memberikan kemuliaan tadi. Yang sholat diterima sholatnya, yang tidur diampuni dosanya. Ini baik Allah. Maka ketika Rasulullah menjelaskan beberapa hadis tentang silaturahim dan persaudaraan, bagaimana mustajabnya doa seorang mukmin, salah satu sahabat Nabi langsung mengaplikasikan, yaitu sahabat Abu Darda. Dan kita kayaknya sulit untuk bisa nirunya. Sahabat Abu Darda itu dalam setiap doanya tidak kurang nyebut 70 orang nama saudaranya. Dalam doanya itu, sebut namanya satu-satu. Ketika ditanya kenapa seperti itu? Karena Nabi menyampaikan doa orang mukmin kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya itu diijabah oleh Allah. Nih Bapak Ibu nih, Ibu berapa puluh kali nih setiap doa nyebut nama bapaknya, anaknya, orang tua satu-satu. Nah, seluruh sahabat itu memang aplikatif ya. Sahabat-sahabat itu dulu aplikatif. Nanyanya itu simple, apa yang bisa dilakukan gitu. Maka dulu di zaman para sahabat itu banyak amal, minim teori. Banyak teori. Kalau kita mungkin sebaliknya ya. Banyak teori tapi minim minim amalnya gitu kan. Minim amalnya. Dulu siapa gitu? Ya Rasulullah, sedekah yang paling besar pahalanya apa? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Nanya seperti itu. Ya Rasulullah, tolong tunjukin aku sesuatu yang mengantarkanku ke surga, menjauhkan aku dari neraka. Semuanya aplikatif. Maka banyak karya-karya kebaikan yang kemudian hidup di tengah mereka. Nah, kita pun berharapnya demikian. Ini Bapak Allah SWT. Kemudian saling mendengarkan dan bertanya. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Nah, hal-hal yang perlu dijauhi saat kita menjaga silaturahim. Ya, memamerkan kekayaan atau kelebihan yang ada. Ini salah satu yang juga kemudian bisa merusak suasana silaturahim gitu. Dominan itu ceritain dirinya, keluarganya terus gitu. Yang lain jadi pendengar setia gitu. Nah, ini juga hal yang kemudian bisa mengeruhkan silaturahim. Kemudian ada kesombongan, tafakhur. Kemudian ghibah, namimah, hasad. Kemudian menebarkan opini negatif dan hindari permusuhan batin. Makanya kan ada kayaknya depannya ramah gitu, kemudian di belakangnya menggurundul, kan ada yang kayak gitu nih. Nah, ini kita harapkan dalam silaturahmi hal-hal ini dijauhi. Nah, yang terakhir yang perlu kita waspadai Bapak Ibu, sadarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini waspadai dari memutus silaturahim karena resikonya besar, resikonya berat. Ada laknat, dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan masuk surga, diazab di dunia. Itu salah satu dosa yang azabnya cash selain durhaka kepada orang tua, yaitu memutus silaturahim. Tidak akan mendapatkan buah dari silaturahim, pintu-pintu langit ditutup, tidak mau menerima doa dan amal orang yang memutus silaturahim. Ini bahayanya. Baik dengan dengan sesama muslim, apalagi dengan yang ada hubungan kekerabatan. Yang ini terkadang dianggap
ringan atau dianggap remeh oleh sebagian orang. Tapi risikonya sedemikian. Tertutup itu doa dan amal-amal itu tertutup. Amal seseorang itu dilaporkan di hadapan Allah tiap hari Senin dan Kamis. Ada hadis Nabi demikian. Amal kita dilaporkan. Kemudian kecuali seseorang yang ada permusuhan, permasalahan dengan saudaranya. Itu ketunda. Kata Nabi, hatta yastoliha. Sampai dua-duanya damai. Nah kalau musuhannya puluhan tahun gimana? Nah ini mandek itu amal gitu. Kalau kita paham, ya amal mandek angkat-angkat. Ketutup itu. Kalau musuhannya sampai seumur hidup, meminta maaf tuh, kemudian yang satunya ternyata sudah wafat misalnya. Nah ini yang perlu kita waspadai. Maka inilah yang kemudian menjadi renungan kita. Ya berat memang iya, tapi jangan sampai kita kehilangan hal-hal yang lebih istimewa, yang lebih besar. Nah ini risikonya memutus silaturahim. Rasulullah sampaikan, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini, berikut dosa yang disimpan nanti untuknya di akhirat, daripada perbuatan dolim dan memutus silaturahim dengan orang tua dan kerabat. Jadi dua itu. Kezoliman itu juga kasih. Kasih di dunia, kemudian memutus silaturahim juga. Dan bentuknya bisa beragam. Jadi azab Allah tidak mesti dalam bentuk yang mengerikan. Tidak selalu itu. Maka ada orang bertanya kepada orang soleh. Katanya Allah memberikan hukuman bagi orang yang melanggar. Tapi kenapa Allah tidak menghukumku? Gitu. Sedang aku banyak bermaksiat kepada Allah. Kemudian disampaikan, gitu. Ada hukuman-hukuman yang lebih berat kata Imam Ibnu Qayyim. Gitu. A'damu azaban, hukuman yang paling berat bagi seseorang itu ketika orang itu tidak merasakan kesalahan yang dilakukan. Itu hukuman yang berat. Tidak ada rasa sesal, tidak ada rasa malu dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang lebih besar dari itu kata beliau, ketika seseorang senang dengan pelanggarannya. Enggak sholat senang, biasa aja, maksiat senang. Itulah sejatinya hukuman yang Allah berikan. Kenapa? Karena dengan sebab itulah dia tertutup dari pintu-pintu kebaikan. Maka di sini Bapak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutupnya, silaturahim yaitu silaturahim itu. Jadi mudah menerimanya, bahwa engkau adalah bagian dari diriku, keluarga. Sahlan itu mudah, toleran, dan marhaban itu lapang. Enggak ada motif apapun selain karena Allah. Ruang lingkup silaturahim banyak, keluarga terdekat, keluarga besar, teman sejawat, teman sepergaulan, lingkungan masyarakat, lingkungan profesi, lingkungan sosial. Ini semuanya itu kaitan dengan ruang lingkup silaturahim. Dan kunci silaturahim itu membuka, menjaga, mengaktifkan, kemudian meraih berkah keajaiban dari silaturahim. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita kaji bersama di kesempatan pagi menjelang syuruk ini. Semoga apa-apa yang kita kaji bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, menguatkan silaturahim kita sebagai upaya mengokohkan persaudaraan kita di tengah kehidupan. Semoga Allah terus berikan bimbingannya kepada kita. Allah kuatkan kita untuk terus bisa menjaga silaturahim, baik dengan yang ada hubungan kekerabatan dengan kita ataukah tidak. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Astaghfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih Pak Ustadz telah menyampaikan tausiahnya. Selanjutnya dari jamaah mungkin kita buka sesi yang mau bertanya ya. Bagus. Tanya jawab. Ya Pak Ustadz bisa ya Pak. Monggo. Baik, untuk pertama silakan dari Bapak yang mau bertanya. Apa mau dari ibu-ibu dulu? Dan Bu. Silakan. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Kalau ada yang nanya satu, ada 4 orang dapat pahala, Bu. Kalau nggak ada yang nanya, saya aja deh Pak Ustadz. Oke, monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, silaturahim ini sebenarnya yang pertama saya mau tanya, mungkin sering kita dengar ada silaturahim, ada silaturahmi. Mungkin bisa dijelaskan kembali hal tersebut. Yang kedua, silaturahim ini kita lakukan hanya untuk sesama kita saja atau dengan yang beda keyakinan. Beda. Itu bagaimana kita bersilaturahim dengan yang bukan dari golongan kita. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kata yang sering terpakai ya, kemudian ada sebagian mengatakan salah atau kemudian mengatakan kurang tepat, karena memang ketika bahasa Arab itu dijadikan sebagai serapan ke bahasa Indonesia, memang kita tidak bisa menghukumi tepat atau tidak tepat. Nah, patokan kita ya ke KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, penulisannya seperti apa? Nah, secara bahasa Arabnya memang yang pas silaturahim, karena kata rahim diambil dari nama Allah Ar-Rahman, atau rahim itu tempat yang mulia yang Allah titipkan kepada seorang wanita, untuk kemudian dari situlah Allah menyambung, mengembangkan generasi menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut namanya rahim. Kalau rahmi maknanya beda. Nah, kalau rahmi sebagian ahli bahasa maknanya sakit. Nah, kalau silaturahim nyambung sakit, gitu. Silaturahmi itu berarti menyambung sakit. Kalau kita kembalikan ke redaksional bahasa Arabnya, maka kalau dalam bahasa Arabnya ya memang yang benar silaturahim. Nah, kemudian di dalam bahasa Indonesia ya kita tinggal mengikuti bahasa bakunya. Nah, terkadang ketika orang mengucapkan yuk kita silaturahmi, ya memang tidak ada maksud apa-apa, yang dimaksudkan ya yang menjaga hubungan baik itu. Nah, ini juga tidak masalah. Cuma ketika kita pilih kata yang tepat adalah silaturahim. Kayak kemudian yang rame kan penulisan insya Allah gimana gitu kan. Itu IN gitu, kemudian SY yang ada patokannya gitu. Penulisan bahasa Indonesia atau penulisan bahasa Arabnya, bukan silaturahmi, karena rahmi itu maknanya bukan rahim. Nah, kemudian yang kedua, batasan silaturahim ini, silaturahim dengan siapapun, dan ziarah mengunjungi, kemudian mendoakan, ikut merasakan duka yang dirasakan yang lain, ikut bergembira dengan kebahagiaan orang lain, itu juga bagian dari variabel silaturahim. Tanpa dibatasi apapun keyakinannya. Ketika dulu Nabi punya pelayan, anak seorang Yahudi, yang melayani kebutuhan Nabi dalam satu riwayat, kemudian Nabi dapat kabar anaknya itu sakit. Kemudian Nabi nengok ke rumahnya. Panasnya tinggi. Kemudian Nabi mendoakan, aslim taslam, masuklah Islam, kamu akan selamat. Kemudian anaknya itu nengok ke orang tuanya, minta izin gitu. Gimana? Kemudian orang tuanya
mengizinkan, akhirnya anak itu masuk Islam. Dan sedemikian seharusnya orang mukmin itu menjadi pionir, menjadi pelopor dalam kebaikan. Perbedaan keyakinan tidak menghalangi dia untuk melakukan kebaikan apapun. Kenapa? Karena junjungannya Nabi Muhammad pun berinteraksi dengan siapapun. Bukan hanya kepada yang beda keyakinan, yang musuhin pun juga diperlakukan baik sama Nabi. Nabi musuhnya sama Abu Jahal itu bencinya kayak apa? Kalau ketemu Abu Jahal ya, untuk urusan ya ketemu. Sama pamannya Abu Lahab, Nabi kemana pamannya nguntit di belakangnya, Nabi menyampaikan ini, kemudian jangan percaya sama anak muda itu anak muda nggak bener gitu. Pamannya sendiri terus gitu. Tapi Nabi pun perlakukan. Nah, harapannya demikian, orang mukmin menjadikan pelopor kebaikan di situ. Karena tidak sedikit orang yang kemudian tersentuh kebaikan, mendapatkan hidayah Allah bukan lewat ceramah, karena melihat perilaku sikap seorang muslim. Dan sejarah membuktikan banyak akan hal itu. Satu kisah yang luar biasa itu ketika Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Mau ngadu ke siapa? Karena dia orang kecil. Dia datang ke Madinah ngadu ke presiden. Ketemu ke sahabat Umar bin Khattab. Bayangan dia ketemu presiden itu birokratif, itu susah gitu. Nyarinya Umar susah. Gitu. Ketika kemudian dia mau ketemu Umar, dia kaget. Kok semudah ini ketemu Umar? Ketika ngeliat kayaknya Umar itu di singgasananya, di apa gitu. Nggak taunya sangat sederhana gitu kan. Gamisnya, jubahnya sederhana, ini tidak. Tambah kagum dia. Kemudian dia ceritakan yang dirasakan. Dia punya tanah, dia nggak mau niat jual, tapi dirampas sama gubernur Amr bin As. Gitu. Kemudian Umar masuk ke dalam, ambil tulang. Tulang itu digaris dengan pedangnya. Tolong bawa kasih Amr bin As. Bingung dia. Dia nanya pulang suruh bawa tulang. Cuma ini wahai Umar. Iya cuma itu. Cuma itu. Udah bawa pulang. Bawa gitu. Begitu kemudian sampai ke Mesir, kasih Amr bin As. Dia terjatuh terduduk, gemeteran badannya. Kemudian habis itu dia tidak jadi merampas itu, bahkan orang Yahudi itu dikasih sekian ratus dinar uang koin emas. Dia kaget loh, kenapa? Wah, Amr bin As itu kan cuma sekedar tulang digaris. Iya, itu yang kamu lihat. Tapi kamu tidak ngelihat siapa yang garis di tulang itu. Yang garis di tulang itu Al-Faruq Umar ibnul Khattab. Akhirnya kemudian ya udah kalau gitu menjadi pintu hidayah. Oh, sedemikian agungnya Islam itu. Akhirnya kalau gitu wahai Umar bin As, saksikan aku mengucapkan syahadat dan aku relakan tanah itu untuk Islam. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit yang kemudian seseorang tergugah kemudian melihat itu karena dari sikap, dari perilaku yang ada. Dan itulah dakwah yang luar biasa. Maka Islam sangat menganjurkan. Mereka sakit, Rasulullah menganjurkan untuk menjenguknya. Mereka kesusahan, Rasulullah menganjurkan untuk membantunya. Mana dilakukan tentu yang seiman itu yang didahulukan dan yang lain. Maka ketika kita bertetangga, Rasulullah sampaikan tetangga itu ada 3, Ibu. Tetangga itu ada 3. Satu, tetangga yang punya 3 hak. Tetangga yang punya 2 hak dan tetangga yang punya 1 hak. Tetangga yang punya 3 hak itu, satu, dia punya hak tetangga, dia punya hak kerabat, dia punya hak muslim. Haknya 3. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat. Nih, jadi kalau kita
tetanggaan sama saudara kita, sama kerabat kita ini hanya 3. Dan itu dijelaskan banyak sama Nabi dalam prakteknya. Kemudian tetangga punya 2 hak, yaitu dia bukan kerabat, dia muslim, dan dia tetangga. Nah, dia punya 2 hak itu. Hak sebagai seorang tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengganggu kenyamanannya, gitu. Kemudian membantunya saat kesusahan. Sehingga kemudian ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tetangga saya usil, ini gimana ya Rasulullah?" Nabi pesannya apa? Enggak, ya udah kamu balas saja. Enggak, isbir, sabar. Cuma sabar ya? Ya iya sabar. Kemudian datang lagi, "Ya Rasulullah, ini tambah menjadi-jadi nih, gitu, tambah ganggunya." Ya sabar. Karena nggak ada solusi yang lain yang kemudian bisa dilakukan seorang muslim selain memperlihatkan, menampilkan akhlak mulianya. Tapi saya udah nggak bisa sabar lagi. Kalau kemudian kamu nggak bisa sabar, pilihannya 2. Gitu. Kemudian kata Nabi kasih jalan keluarnya. Kamu keluarin itu perabot rumah, lemari, sofa, semua taruh di depan rumah. Ntar kan ada orang lewat tuh, kata Nabi. Nah, orang lewat kan pasti nanya, "Pak, mau pindahan Pak?" "Enggak." "Terus kenapa Pak dikeluarin Pak?" "Ini nih sebelah rumah nih, bikin nggak nyaman, nggak betah," gitu. Akhirnya orang yang dengar itu mengucapkan hal yang nggak baik. "Kok kayak gitu sih bertetangga?" Akhirnya banyak yang ini. Nah, semoga dengan itu jadi terapi, dia berubah jadi baik. Atau dalam riwayat yang kata Nabi, ya kamu sabar. Kalau nggak sabar, ya harus ngalah salah satu. Kamu pindah atau dia yang pindah. Tapi ketika kita pindah rumah, apakah kemudian kita menjadi solusi? Kita nggak akan ada permasalahan, nggak juga. Bahkan kalau Bapak Ibu tinggal di kapling sendirian di tengah kebun pun juga bermasalah dengan tetangga yang lain, Ibu ya. Kalau nggak bermasalah dengan tetangga sesama manusia, ya kan bermasalah dengan tetangga yang makhluk Allah yang lain gitu kan. Nggak bermasalah gitu. Kalau nggak diisengin manusia, ya diisengin makhluk Allah yang lain gitu. Tinggal pilih mau yang mana nih. Gitu ya. Mending diisengin yang kelihatan daripada yang nggak kelihatan kan Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita Islam mengajarkan dan banyak dalam kisah-kisah itu bagaimana perilaku sikap baik yang ditunjukkan itu kemudian menjadi sebab seseorang dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, baik di masa Nabi atau kemudian yang berikutnya. Ini Allah alam bisawab. Jadi Islam tidak membatasi itu. Sakit jenguk Ibu gitu. Ada yang sakit jenguk, doain gitu. Boleh ngedoain gitu. Boleh didoakan, kemudian lagi butuh, lagi kesusahan, bantu. Karena mereka yang pertama kan, kalau tetangga ini kan orang yang respon pertama ketika kita kesusahan. Bukan keluarga kita yang jauh kan, tapi mereka yang ada di samping kita. Nah, Islam mengajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk penutup mungkin dari Bapak ada pertanyaan? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm. 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 Terus yang kedua, banyak kan kita mendengar bahwa silaturahim itu memperpanjang umur. Mm. Apakah seperti itu atau seperti yang tadi yang Ustaz sampaikan Mm. bahwa yang memperpanjang umur itu adalah umur yang panjang. Mm. Terus yang ketiga tadi ada hal-hal yang bisa dihindari dalam hal untuk memutuskan silaturahim, yaitu ada satu tadi yang azab dunia. Itu yang dimaksud itu bagaimana Ustaz? Apa akan mendapatkan azab dunia? Itu maksudnya bagaimana Ustaz? Ya. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair Pak Isan. Udah mewakili 3 orang nih Bapak Ibu ya. Ada 3 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang
pertama jadi lupa ini tadi. Yang pertama tentang apa tadi bahasa? Oh ya, silaturahmi apakah sebatas mengunjungi ataukah ada media yang lain? Ya. Silaturahim sangat luas seperti yang saya sampaikan tadi. Silaturahim bisa dengan membantu kesulitan, membantu dengan harta benda, kemudian mendengarkan curhatan, kemudian memberikan nasihat. Itu mana-mana dari silaturahim. Mengunjungi itu adalah bagian dari kita merawat silaturahim. Ziarah namanya, menziarahi. Dan ziarah ini memang ada kekhususan, ada nilai kebaikan yang luar biasa. Siapapun orang dikunjungi itu pasti senang. Siapapun dikunjungi pasti senang. Apalagi yang dikunjungi misalnya kita punya usaha, kemudian karyawan kita kunjungi, itu luar biasa senangnya. Dan pasti akan membuahkan kebahagiaan. Mengunjungi itu. Jika pernah saya ketemu seseorang itu, ketika dia merintis usahanya, kemudian terkena dampak pandemi, kemarin pandemi COVID, jatuh semua itu usahanya, dan hampir menutup diri 1 tahun itu nggak mau ketemu orang gitu. Kemudian udah nggak mau ngurusin, pokoknya udah usahanya semuanya udah nggak mau diurusin. Cuma kadang WA masih dijawab gitu, kadang saya sampaikan, Pak Haji gimana kabar, alhamdulillah gitu, semoga Pak Haji kuat, saya sampaikan gitu. Tidak ada satu ujian apapun yang diberikan Allah kepada seorang hambanya, melainkan hambanya itu pasti mampu menghadapinya. Mengujian Pak Haji seperti itu, nggak mungkin ujian Pak Haji Allah berikan ke saya. Gitu. Kok bisa Pak Ustadz? Ya iya kan Pak Haji kan biasa ngurusi uang kan sekian gini nilainya gitu kan. Nilainya udah M, kalau saya kan ketemunya puluhan. Ya ujian saya puluhan, kalau Pak Haji ketemunya M ya ujiannya M. Gitu. Karena udah biasa dan insya Allah bisa. Begitu ya Ustadz ya. Iya. Terus kita mulai. Nah, kemudian sudah mulai mau ketemu, kemudian coba Pak Haji di komunikasi lagi dengan customernya, dengan rekanan-rekanan yang ada. Coba dikunjungi saya bilang. Nah, kemudian suatu saat dia telepon gitu kan. Ya Ustaz, alhamdulillah gitu. Nah, ketika pas kemarin saya jalan ke Padang gitu, ketemu luar biasa, ternyata mereka ngarepin itu gitu kan. Kaget gitu kan. Masya Allah Pak Haji sampai ke sini gitu ngunjungin gitu. Nah ternyata sedemikian orang tuh senang gitu di ziarahi itu. Terkadang dan bukan materi yang didapat gitu. Perasaan ini didapat gitu. Nah kemudian dalam Islam ketika ada keterbatasan waktu dan yang lain, sekarang Allah berikan kita kemudahan. Minimal kirim salam gitu kan, doa gitu dengan media sosial, dan itu masuk dalam kategori silaturahim, baik kemudian lewat telepon ataukah pesan yang dikirimkan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan gitu, ketika Nabi 3 hari tidak melihat sahabatnya, pasti Nabi nanya. Ketika nggak ngelihat, 3 hari nggak ngelihat, kok ini nggak kelihatan, pasti Nabi nanya ke yang lain, ini kemana? Kalau ada yang sakit, kemudian Nabi ngajak yang lain untuk menjenguk. Kalau kemudian ada yang kena musibah, kemudian Nabi ngajak yang lain untuk membantu. Kalau kemudian ternyata Nabi kelewat kabar, oh ya Rasulullah sudah meninggal ya seorang itu. Loh kenapa kamu nggak ngabari saya? Sahabat nanya, apakah sepenting itu orang itu bagimu ya Rasulullah gitu. Jadi sahabat nganggap, oh ini nggak begitu penting buat Nabi jadi nggak perlu disampaikan. Kemudian antarin aku ke makamnya. Kemudian Nabi diantarkan dan Nabi mensolatkan, mendoakan di situ. Jadi sampai sedemikian Bapak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana batasan orang mukmin itu nggak boleh ngediamin, nggak boleh musuhan lebih dari 3 hari. Itu nggak boleh. Kalau sudah mau masuk 3 hari, matahari mau tenggelam di hari ketiga, masuk maghrib, itu limit itu harus diputus. Gimana? Yang memutus itu yang memulai mengucapkan salam, yang nyapa duluan. Nah, ketika sudah diputus nyapa duluan, direspon atau enggak, udah hilang itu dosa dari memutus silaturahim itu. Maka nggak boleh gitu. Maka kalau ada pasangan suami istri gitu tinggal di rumah gitu, diem-dieman sebulan gitu, padahal satu rumah gitu, bapaknya masuk, ibunya melengos kemana, ibunya masuk melengos kemana gitu, ngomong apa ada itu ibu ya.
Nah ini yang perlu diwaspadai, nggak boleh. Gitu. Sebagaimana kita dianjurkan mencari kabar saudara kita ketika 3 hari nggak ngelihat. Nah ini Islam sampai sedemikian. Maka boleh sarana itu, memanfaatkan sarana media sosial, ada video call, kirim pesan dan yang lain. Dan inilah yang kemudian memang kebaikan yang perlu kita sebar. Bukan kita ingin wah-wahan, bukan kita ingin sok-sokan, bukan kita ingin udah alim nih sekarang nih ngirimnya tausiah terus. Ya nggak apa-apa. Kalau ngirim hoax itu dosa, ngirim tausiah pahala. Dan kita tidak tahu satu tausiah yang kita kirim itu akan sampai kemana. Dan kita nggak tahu, bisa jadi tahu satu tausiah yang kita kirim itu jadi pintu hidayah bagi orang lain. Nah ini kemudian menjadi pelopor kebaikan di situ. Jadi kita nggak bisa ngeremehin itu. Dan ternyata kita nanya kabar, Pak gimana kabarnya, semoga Bapak keluarga diberikan kesehatan gitu. Dan saya beberapa kali ketika sekian waktu lama gitu nggak ketemu, kemudian saya biasa japri gitu kan, kemudian nanya gitu, Assalamualaikum Pak gimana kabar, Waalaikumsalam Pak Ustadz gitu, masih ingat saya Pak Ustadz? Insya Allah masih ingat, kali situ yang lupa sama saya gitu, ingat. Kemudian kita doain aja di situ, dan itu sudah kemudian luar biasa. Kemudian cerita, ya Pak Ustadz terima kasih gitu. Terus sekarang gimana kabarnya? Ya ini lagi ada kesulitan di usaha, tapi ya insya Allah lah gitu. Mohon doanya Pak Ustadz semoga bisa melewati. Terkadang nggak butuh kemudian bisa bantu enggak. Nah, doa kita, kemudian care kita, kemudian kita nanya itu insya Allah jadi kebaikan. Maka dalam Islam menganjurkan akan itu. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak Isa? Oh ya, oke, memperpanjang umur. Di sini dijelaskan ada ada 2 makna ya, dijelaskan salah satu oleh Imam Ibnu Qayyim itu. Panjang umur memang benar, umurnya ditambah. Nah, umurnya ditambah. Yang kedua ditambah keberkahannya. Umurnya ya segitu-gitu tapi berkahnya banyak. Hadirnya dia di kehidupan itu banyak orang dapat manfaat. Kemudian Allah kasih dia keturunan yang baik. Dia terjaga dari penghasilan yang buruk, itu diantara keberkahannya. Dan yang makna kedua memang umurnya ditambah benar. Takdirnya dulu umurnya 60 ya karena dia sering silaturahim, ditambahin lagi umurnya jadi sekian. Dan ini ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dulu ada satu keluarga, ini keluarganya bersahaja, sederhana, bukan keluarga yang mampu. Kemudian Nabi Musa dalam mimpinya gitu kan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ini dan di waktu ini ajalnya akan tiba, dalam riwayat itu. Kemudian disampaikan. Nah, kemudian ketika disampaikan, suami istri itu menyampaikan, ya Bapak kita umur kita udah nggak panjang lagi gitu. Ya mari yang sisa umur yang ada kita buat melakukan kebaikan. Nah, kemudian mengunjungi itu saudara-saudaranya. Kemudian terus gitu. Sampai kemudian lewat waktu yang ditentukan. Kemudian Nabi Musa dalam mimpinya bertanya lagi, ya Allah, kok dia masih ada, kan udah kelewat waktunya. Apa rahasianya? Kemudian disampaikan bahwa salah satu sebabnya dia menjaga silaturahmi. Ditambah umurnya sama Allah. Jadi ditambah benar dari riwayat yang ada. Nah, dari dua riwayat, dari dua pendapat ini, sebagian besar ulama menguatkan bahwa yang dimaksud dipanjangkan umurnya, makna yang lebih kuat, umurnya diberkahi oleh Allah. Akan banyak produktivitas kebaikan yang dia lakukan. Tanpa kemudian mengingkari makna yang pertama tadi. Memang benar, kan kita nggak tahu Pak, yang jatah umur kita berapa gitu. Dipanjangkan Allah seberapa kita juga tidak tahu. Nah, kemudian yang ketiga, azab di dunia. Yang tadi saya sampaikan, azab di dunia ini tidak seperti kisah-kisah mitos yang ada ya, gitu. Yang durhaka sama orang tuanya, dikutuk, maling kundang gitu. Jadi batu gitu. Enggak seperti itu.
Dan dulu memang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, azab itu cash, mereka yang melanggar langsung. Tapi di zaman Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, azab itu ditunda. Kalaulah kemudian diberikan itu hanya klaster ya, tidak mengenai semuanya. Nah, kecuali ada beberapa kesalahan yang memang fatal, yang Rasulullah kemudian memberikan kewaspadaan, adab itu diberikan. Dan bentuknya bisa beragam. Dan tidak selalu bentuknya mengerikan. Bisa jadi dalam bentuknya ya ditutupnya keberkahan hidup. Pekerjaannya lancar, badannya sehat, kemudian keluarganya harmonis, tapi nggak bisa taat, tapi nggak ada satupun yang sholat. Itu adab. Kemudian tidak tidak selalu dalam bentuk itu. Kemudian semua sarana yang ada gitu, dia bisa bantu, tapi kesempatan itu nggak didorong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan dorongan untuk bisa melakukan. Nah, inilah yang kemudian kita perlu waspadai. Gitu. Maka para ulama kemudian menyebutnya iqabun maknawi, gitu. Hukuman hukuman batin ya, sanksi maknawi, bukan hukuman lahiriah yang kelihatan. Walaupun juga terkadang Allah bisa berikan itu dalam bentuk kegagalan usaha, dalam bentuk perasaan kurang terus, padahal hitungannya cukup tapi kurang terus. Nah, ini ada sesuatu, dan di antaranya bentuk azab di dunia yang Allah berikan. Nah, inilah yang kemudian perlu waspadai. Kesempatan dia untuk taat yang Allah berikan dia nggak bisa. Adab-adab yang demikian, jadi tidak selalu dalam bentuk adab yang kelihatan kemudian yang mengerikan gitu. Walaupun itu ada, tapi tidak selalu itu. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian perlu kita waspadai. Maka penting itu artinya kita untuk minta keridhaan, minta maaf gitu. Ketika kita ada keterbatasan, orang tua masih ada dan tidak bersama dengan kita, sering-seringlah disapa, minta ridhonya, kemudian minta maaf bila ada kurang berbaktinya. Kemudian kita dengan pasangan pun juga demikian. Jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih dan juga untuk minta maaf. Minta maaf bukan berarti karena kita berbuat salah, enggak. Tapi sebagai penghargaan, pengakuan bahwa kita belum bisa memberikan yang semestinya atau yang seharusnya. Walaupun mungkin bagi pasangan kita itu sudah lebih dari segalanya. Jadi kan minta maaf tidak selalu karena kita salah. Rasulullah tiap hari 100 kali beristighfar kan bukan karena Rasulullah berbuat salah gitu. Tapi karena syukurnya kepada Allah diberikan ampunan. Karena kemuliaan kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita juga dengan anak-anak kita itu, untuk kemudian mengucapkan terima kasih ke mereka, kemudian meminta maaf bila kemudian ada hak-hak mereka yang belum diberikan dengan maksimal gitu, perhatian dan yang lain. Nah, insya Allah ketika suasana itu dibangun, ya Allah akan menata itu, akan merangkai puzzle kasih sayang, kecintaan itu dengan sendirinya. Dan Rasulullah pun sedemikian. Ketika Rasulullah ingin membangun kedekatan dengan anaknya, wanita yang paling dekat dengan Rasulullah itu kan Fatimah. Jadi dalam riwayat itu yang mirip Rasulullah itu Fatimah. Cara jalannya, cara ngomongnya kayak Nabi itu Fatimah. Dan dari kecil Fatimah itu kemana-mana Rasulullah bawa. Begitu kemudian Fatimah menikah, lahirlah Hasan Husain, itu Nabi tiap hari ya mainnya sama cucunya gitu. Datang ke rumahnya, cari mana Hasan Husain, lagi mandi gitu, ditungguin, dibawa gitu. Sampai kemudian Nabi, memang anak itu, cucu itu kadang membuat orang lalai, tapi disitulah kebahagiaannya. Yang satu dituntun, yang satu digendong di punggung Nabi, kadang ditaruh di pundak Nabi ketika Hasan Husain masih kecil. Nah, demikian gitu. Karena itulah yang kemudian kecintaan yang luar biasa. Ketika Rasulullah sakit, kemudian Ibunda Fatimah dibisikin nangis, kemudian dibisikin lagi tertawa. Setelah Nabi diurus pemakamannya, Ibunda Aisyah nanya, "Wahai Fatimah, aku perhatikan
Rasulullah membisikkan sesuatu kepadamu, kamu menangis, kemudian bisikin lagi kamu tertawa. Apa itu? Tolong ceritakan. Kemudian Ibunda Fatimah mengatakan, kalau sekiranya boleh ada sesuatu yang disembunyikan Nabi, aku sembunyikan. Cuma nggak boleh, harus disampaikan. Kemudian yang pertama Rasul menyampaikan, wahai Fatimah putriku, sebentar lagi ayahmu akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nangis. Karena berpisah dengan orang disayangi. Kemudian dipasakin, dan insya Allah yang menyusul dari keluargaku setelahku adalah dirimu. Tertawa Pak, senyum. Dikasih kabar kematian tersenyum. Bapak, kita bayangin gitu kan. Gitu. Coba kalau kita ngomong ke anak kita, Bapak Ibu, nah Bapak sakit, kayaknya udah nggak ada umur lagi gitu. Dan kayaknya habis Bapak kamu yang nyusul gitu. Bagaimana anak kita Pak? Wah Bapak aneh-aneh aja, enak aja Kak. Gitu, nggak bakal mau gitu. Tapi kita gambarkan bagaimana kedekatan seorang ayah sama putrinya itu Rasulullah dan Fatimah sedemikian gitu kasih. Karena kecintaannya itu. Dan benar, tidak lama setelah Rasulullah wafat, dalam kurun waktu sekitar 1 bulan, Ibunda Fatimah sakit dan kemudian menyusul Nabi SAW. Oh, itu kecintaan yang luar biasa. Nah kita berharap demikian, merangkai fasal itu dengan ya tadi silaturahim, kemudian memberikan apresiasi, penghargaan, kemudian pengakuan kekurangan kita. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Dan semoga dengan itu Allah hindarkan kita dari azab-azab duniawi, dari kita melalaikan silaturahim, kemudian kita memutus silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir sudah cukup waktunya ya, Gus. Jazakumullah khair Pak Ustadz atas ilmu yang disampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, dan amin, insya Allah kita bisa implementasikan di kehidupan sehari-hari. amin. Selanjutnya acara Kopi Fajar kita tutup dengan makan bersama. Masya Allah. Oke. Mungkin sebelum kita tutup, ada baiknya Pak Ustadz kita tutup dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sejenak di akhir pertemuan ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Maha Pengampun, Maha Penyayang, ampunilah dosa kesalahan kami ya Allah, yang sengaja ataupun tidak, yang besar, yang kecil, yang terlihat, yang tersembunyi ya Rabb. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka, berkailah mereka ya Allah saat mereka masih hidup bersama kami ya Allah. Panjangkan usianya mereka dalam kebaikan, berkahi kehidupannya ya Allah, dan mampukan kami untuk berbakti kepada keduanya. Saat mereka sudah wafat ya Allah, ampuni dosa kesalahannya, maafkan kelalaiannya. Rahmatilah ya Allah, jadikan kuburnya taman surgamu ya Allah. Lindungi, selamatkan mereka dari azab dan fitnah kubur dan azab neraka. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan pasangan kami ya Allah, yang membersamai kami, mendampingi kami dalam taat kepadamu. Ampunilah dosa kesalahan anak-anak kami ya Allah, bimbing mereka, jaga mereka dari semua keburukan ya Rabbal Alamin. Ampunilah dosa kesalahan karib kerabat kami, guru-guru kami, orang-orang yang mendoakan kami, orang-orang yang berjasa kepada kami, orang-orang yang senantiasa mendamping kami ya Rabbal Alamin. Dan ampunilah dosa saudara kami yang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, baik yang masih hidup ataukah yang sudah wafat.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas semua nikmat Kau karuniakan kepada kami melalui kedua orang tua kami dan dalam kehidupan ini. Jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Kau karuniakan. Limpahkanlah keberkahan dalam kehidupan kami, keberkahan dalam berkeluarga kami, keberkahan dalam anak keturunan kami, keberkahan dalam seluruh aktivitas kami ya Allah. Jadikanlah sebagai sarana ibadah kami kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dekatkan kami kepada kebaikan, dekatkan kami kepada orang-orang baik, jauhkan kami dari keburukan dan jauhkan kami dari orang-orang yang buruk. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami di tempat yang mulia ini ya Allah. Kesalahan melainkan Kau berikan ampunan, kesulitan melainkan Kau berikan kemudahan, ketersesatan melainkan Kau berikan petunjuknya, ketidaktahuan Kau berikan ilmunya, sakit Engkau berikan kesembuhan, kesulitan Kau berikan kemudahan, hutang piutang Kau berikan kemampuan melunasinya, hajat dan kebutuhan kami di dunia dan akhirat melainkan Kau mengabulkannya ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tes. Makasih Pak Ustadz. Mungkin kita tutup kajian Kopi Fajar Ahad kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika wa subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.